Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada topik listrik dinamis arus searah atau listrik dinamis DC. Dan ini adalah video pembelajaran bagian yang kedua. Lingkup materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini meliputi rangkaian listrik sederhana, rangkaian hambatan, serta energi dan daya listrik. Mari kita mulai. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah melihat rangkaian seperti yang nampak di layar. Rangkaian ini terdiri dari sebuah lampu, sebuah baterai, kabel penghubung, dan saklar. Ketika saklar ditutup, maka dalam rangkaian akan mengalir arus. Arah arus keluar dari kutub positif baterai, mengalir ke dalam rangkaian, melewati lampu dan kembali ke baterai. Ini disebut sebagai arah arus konvensional. Pada banyak rangkaian listrik, posisi lampu dapat kita ganti dengan sebuah hambatan atau biasa juga disebut resistor. Rangkaiannya seperti yang nampak dalam gambar. Ini adalah simbol dari rangkaian tadi. Ini adalah simbol resistor. Dalam rangkaian seperti ini, kita bisa mengukur kuat arus yang mengalir dalam rangkaian dengan menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Sehingga jika sumber tegangan yang digunakan 9 volt dan nilai hambatan adalah 10 ohm, maka kuat arus yang mengalir adalah I sama dengan 0,9 ampere diperoleh dari 9/10. Namun pada umumnya, setiap sumber tegangan juga memiliki hambatan dalam yang diberikan simbol R kecil. Misalnya pada diagram ini kita menggunakan sumber tegangan 9 volt dengan hambatan dalam 1 ohm, maka pada saat ini arus yang mengalir dalam rangkaian adalah 0,82 ampere. Hal ini diperoleh dari persamaan V sama dengan I dikali R besar, yaitu hambatan luar, ditambah R kecil, hambatan dalam. Sehingga I sama dengan 9/11 ampere atau 0,82 ampere. Jadi, jika rangkaian memiliki hambatan dalam, kita menggunakan persamaan V sama dengan I dikali R besar tambah R kecil. R besar adalah hambatan luar dan R kecil adalah hambatan dalam. Namun pada rangkaian biasanya kita menggunakan lebih dari satu hambatan. Jika rangkaian menggunakan lebih dari satu hambatan, maka terlebih dahulu harus dihitung hambatan total dari rangkaian. Cara menghitung hambatan total dari rangkaian itu tergantung pada jenis rangkaian hambatan yang digunakan. Secara umum, ada dua jenis rangkaian hambatan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini adalah bentuk rangkaian seri dari hambatan R1, R2, dan R3 yang dihubungkan ke sumber tegangan V. Kemudian ini adalah bentuk rangkaian paralel dari 3 buah hambatan, juga dihubungkan ke sebuah sumber tegangan dengan potensial V. Bagaimana perbedaan karakteristik kedua rangkaian ini? Pertama, pada rangkaian seri, kuat arus yang melewati setiap hambatan selalu sama. Sedangkan pada rangkaian paralel, tegangan pada setiap hambatan yang sama. Kemudian pada rangkaian seri, tegangan total dalam rangkaian
sama dengan jumlah tegangan pada masing-masing hambatan. Tegangan total adalah V1 tambah V2 tambah V3. V1, V2, V3 adalah tegangan pada masing-masing resistor. Sedangkan V total atau V dalam rangkaian ini adalah tegangan yang dihasilkan oleh sumber tegangan. Sedangkan pada rangkaian paralel, kuat arus total yang keluar dari sumber tegangan sama dengan jumlah kuat arus yang melewati masing-masing hambatan. Kuat arus keluar dari kutub positif sumber tegangan, seperti ini, kemudian terbagi ke dalam masing-masing hambatan. Katakanlah I1, I2, dan I3. Maka di sini kita melihat bahwa I total terbagi menjadi I1, I2, dan I3. Kemudian, ketiganya bertemu kembali dan bergabung menjadi arus utama kembali. Sehingga I total adalah I1 tambah I2 tambah I3. Sekarang kita bisa menerapkan hukum Ohm kepada kedua persamaan ini. Pertama, pada rangkaian seri. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Maka V total kita bisa ganti menjadi I total kali R total. V1 kita ganti menjadi I1 kali R1. V2, I2 kali R2. Dan V3, I3 kali R3. Dan karena I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, atau arus yang mengalir dalam rangkaian sama semua, maka kita bisa menuliskan I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, sehingga dalam persamaan ini dicoret dan dihasilkan hambatan total dari susunan hambatan seri adalah R1 tambah R2 tambah R3. Demikian halnya pada rangkaian paralel. Karena kita memulai dengan menggunakan persamaan I total adalah I1 tambah I2 tambah I3, maka kita memodifikasi persamaan Ohm menjadi I sama dengan V per R. Sehingga I total adalah V total per R total atau R paralel. I1 adalah V1 per R1, I2 adalah V2 per R2, dan I3 adalah V3 per R3. Karena tegangan total sama dengan tegangan pada masing-masing hambatan, maka V dicoret, sehingga diperoleh 1 R paralel sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. Inilah perbedaan cara menghitung hambatan total pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Sekali lagi, pada hambatan seri, hambatan total langsung dijumlahkan dari masing-masing komponen hambatan. Sedangkan pada hambatan paralel, hambatan total diperoleh dari 1 R paralel sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. Selanjutnya kita akan membahas energi dan daya listrik. Pertama, energi listrik. Kita terlebih dahulu mengingat tentang besaran tegangan atau juga disebut sebagai beda potensial. Tegangan atau beda potensial memiliki satuan volt. Dan volt diperoleh dari satuan potensial listrik. Nilai 1 volt setara dengan 1 joule per coulomb. Diperoleh dari definisi potensial listrik sebagai energi potensial tiap satu satuan muatan. Jadi V adalah potensial yang di dalam listrik dinamis menjadi beda potensial atau tegangan, nilainya setara dengan 1 joule per coulomb. Joule adalah satuan dari energi listrik. Dengan demikian, 1 joule setara dengan 1 volt coulomb. Coulomb adalah satuan dari muatan. Dan di dalam listrik dinamis,
muatan itu bergerak menjadi kuat arus listrik, di mana kuat arus adalah laju perubahan muatan tiap satuan waktu. Kuat arus memiliki satuan ampere, dan 1 ampere setara dengan 1 kulom per sekon. Atau dalam hal ini, 1 kulom setara dengan 1 ampere kali sekon. Dengan memasukkan persamaan 1 kulom ke persamaan pertama tadi, maka kita akan memperoleh 1 joule sama dengan 1 volt kulom, dan 1 kulom setara dengan 1 ampere sekon. Sehingga kita memperoleh bahwa joule adalah energi dalam hal ini di simbol W, volt adalah satuan dari tegangan di simbol V, ampere adalah satuan dari kuat arus di simbol I, dan sekon adalah satuan dari waktu. Energi listrik kemudian dirumuskan menjadi V kali I kali T. Sekali lagi, W adalah simbol energi listrik dengan satuan joule. V adalah tegangan dalam volt, I adalah kuat arus dalam ampere, dan T adalah waktu dalam sekon. Ini adalah persamaan energi listrik, V kali I kali T. Selanjutnya, daya. Setelah mengetahui energi listrik memiliki persamaan V kali I kali T, maka kita akan membahas tentang daya listrik. Daya listrik disimbol P dari kata power dalam bahasa Inggris. Satuan daya listrik adalah watt, dan 1 watt setara dengan 1 joule per sekon. Satuan daya adalah watt yang setara dengan joule per sekon. Hal ini harus dibedakan dengan satuan volt. 1 volt setara dengan 1 joule per kulom. Jadi di sini muatan, sementara di sini waktu. Ya, jadi 1 volt 1 joule per kulom. 1 watt 1 joule per sekon. Dari definisi satuan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa daya sebenarnya adalah jumlah energi yang dibutuhkan tiap satu satuan waktu. Ditulis P sama dengan W per T. Karena W adalah V kali I kali T. Maka ketika dibagi T, maka waktu bisa dicoret. Sehingga diperoleh persamaan daya P sama dengan V kali I. Dan dengan mengkombinasikan dengan persamaan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, maka persamaan daya bisa juga ditulis I pangkat 2R. Karena V sama dengan I kali R. Sehingga diperoleh I kuadrat R. Dan karena I sama dengan V per R, maka daya bisa pula digunakan V kuadrat per R. P adalah daya listrik sekali lagi dalam satuan watt yang setara dengan joule per sekon. Dan R adalah hambatan listrik. Jadi, sekali lagi, energi listrik adalah V kali I kali T. V kali I di sini tidak lain adalah daya. Jadi di sini bisa diganti P kali T, yaitu daya kali waktu. Bisa juga diganti I kuadrat R kali T, atau V kuadrat per R kali T. Dan daya listrik juga memiliki 4 bentuk persamaan. Pertama, bisa dari definisi besarnya energi tiap satuan waktu. Bisa juga menggunakan V kali I, bisa menggunakan V kuadrat per R, bisa menggunakan I kuadrat kali R. Dengan besaran dan satuan seperti yang ada di sini. Kemudian sekarang, dalam kehidupan sehari-hari, semua alat-alat listrik biasanya mencantumkan berapa besar daya yang digunakan. Misalnya contoh pada lampu dan setrika ini. Lampu ini memiliki daya 24 watt dan setrika ini memiliki daya 350 watt. Hal ini menunjukkan bahwa jika lampu ini bekerja dengan normal, maka lampu ini
akan menyerap energi listrik sebanyak 24 Joule setiap detiknya. Demikian juga dengan setrika ini akan memakai energi 350 Joule setiap sekon. Hal ini akan terjadi demikian jika alat-alat listrik ini dipasang pada tegangan yang sesuai. Setiap peralatan listrik sudah tertera pada labelnya berapa dayanya dan berapa tegangan di mana alat tersebut bekerja dengan baik. Pada umumnya kita di Indonesia menggunakan tegangan 220 volt. Jadi, jika lampu ini bekerja dengan baik pada tegangan 220 volt dengan daya 24 watt, maka sekali lagi, hal pertama yang bisa kita simpulkan dari label lampu yang bertuliskan 24 watt 220 volt adalah bahwa lampu itu memakai energi listrik 24 Joule tiap sekon jika dipasang pada tegangan 220 volt. Kemudian, hal lain yang bisa kita hitung dari data ini adalah hambatan yang dimiliki lampu ini. Kita bisa menggunakan V kuadrat per P. 220 pangkat 2 dibagi daya 24 watt diperoleh dari persamaan daya listrik P sama dengan V kuadrat per R, sehingga kalau dibalik R sama dengan V kuadrat per P. Di sini, jika kita menghitung, akan diperoleh nilai 2016,67 ohm atau mendekati 2 kilo ohm. Jadi kita bisa mengatakan bahwa lampu ini setara dengan hambatan sekitar 2 kilo ohm. Sekarang apa yang terjadi jika lampu ini misalnya dipasang pada tegangan 110 volt, setengah kali lebih kecil dari tegangan 220 volt? Pertama, dayanya akan turun. Dan besarnya adalah 110 kuadrat dibagi hambatannya 2016,67, kita bulatkan 2017, diperoleh sekitar 5,99 watt atau sekitar 6 watt. Di sini kita bisa melihat bahwa jika lampu ini dipasang pada tegangan 110 volt, maka dayanya turun menjadi 6 watt. Dari daya semula 24 watt menjadi 6 watt, berarti menjadi 1/4 dari semula. 24 dibagi 4 adalah 6. Sementara tegangan hanya turun setengah, 220 menjadi 110. Jadi dengan demikian, kita bisa melihat bahwa jika tegangan turun setengahnya, maka daya akan turun menjadi 1/4 dari daya semula. Sekarang bagaimana jika lampu tersebut dipasang pada tegangan yang lebih tinggi? Lebih tinggi dari 220 volt, 300 volt misalnya, atau 400 volt. Hal itu tidak perlu dilakukan. Mengapa? Karena jika lampu dipasang pada tegangan yang melebihi tegangan yang tertera pada lampu tersebut, maka lampu tersebut akan putus atau akan rusak. Karena bahan penyusun lampu tidak mampu menahan besarnya energi listrik yang mengalir dalam lampu tersebut. Dan bukan hanya lampu. Semua alat elektronik tidak bisa dipasang pada tegangan yang lebih tinggi dari tegangan yang sudah tertera pada label alat-alat tersebut, karena itu akan menjadikan alat listrik menjadi rusak. Kesimpulan. Untuk rangkaian listrik sederhana seperti dalam gambar ini, maka persamaan yang bisa digunakan adalah V sama dengan I dikali hambatan luar R besar tambah hambatan dalam R kecil. Dan arus listrik keluar dari kutub positif baterai mengalir ke dalam rangkaian dan kembali ke baterai melewati kutub negatifnya. Kemudian rangkaian hambatan ada dua, yaitu hambatan seri dan paralel.
Perbedaannya adalah ini bentuk rangkaian seri dengan hambatan total R1 tambah R2 tambah R3. Sementara ini adalah hambatan paralel dengan hambatan total 1/Rp adalah 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Kemudian tegangan total adalah V1 tambah V2 tambah V3. Dan I total untuk arus pada rangkaian paralel adalah I1 tambah I2 tambah I3. Jadi sekali lagi, pada hambatan seri, tegangan total merupakan jumlah tegangan dari masing-masing resistor. Rangkaian seri biasa juga disebut rangkaian pembagi tegangan, karena tegangan total akan terdistribusi atau terbagi ke setiap hambatan. Dan untuk mendapatkan tegangan totalnya, maka kita tinggal menjumlahkan tegangan masing-masing hambatan. Sementara rangkaian paralel disebut juga rangkaian pembagi arus, karena arus total yang masuk ke dalam rangkaian akan terbagi atau terdistribusi ke setiap cabang rangkaian. Arus total tersebut sama dengan jumlah dari kuat arus pada masing-masing cabang, atau I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Kemudian pada hambatan seri, kuat arus yang melewati setiap hambatan sama, dan pada rangkaian paralel, tegangan pada masing-masing hambatan yang diparalelkan sama. Selanjutnya energi listrik adalah V kali I kali T, dan daya listrik adalah energi per satu satuan waktu, atau juga V kali I kuadrat R atau V kuadrat per R. Kemudian perlu diingat, daya listrik satuannya watt, dengan 1 watt setara 1 joule per sekon. Joule adalah satuan dari energi listrik. Berikutnya adalah soal latihan. Soal latihan yang pertama seperti yang tampak pada layar. Silakan siswa sekalian mengerjakan latihan ini dan dapat mencocokkan kunci jawabannya yang tertera pada deskripsi video ini. Pembahasan soal latihan ini akan disediakan pada video berikutnya. Ini adalah soal latihan nomor 2 dan ini adalah soal latihan nomor 3. Sekali lagi, pembahasan untuk soal latihan akan dibuat di video tersendiri untuk menghindari panjangnya durasi video ini. Nah, siswa sekalian, demikianlah pertemuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jika video ini telah membantu Anda dalam belajar, silakan klik like, share, dan subscribe. Atas dukungan Anda, diucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran berikutnya.